Ibu Neni beserta keluarga sama-sama kami hormati Ustaz Nunung, Ustaz Juliana, Ibu Asy Jamil, ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Taklim Lailatul Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja karena berhubung waktu Isya semakin malam. Biasanya saya megang speaker udah 7:30, ini udah jam 8. Karena tadi baru dapat WA dari Ustazah Nunung kalau sekarang kegiatannya atau acaranya sekaligus walimatul khitan, sekaligus maulid ya. Yang mau tidak mau kan sedikit ya tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bawa kitab namanya Kifayatul Akhyar. Ini kita pegangan para santri di Nusantara, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu semua santri-santri yang basis Nahdlatul Ulama itu mesti ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Nama kitabnya Kifayatul Akhyar. Yang pertama, saya akan pertama kali, mungkin sejarahnya mudah tahu, sejarahnya sunnah, sejarahnya khitan, yaitu Nabi Ibrahim usia 80 tahun di khitan. Ya mesti bukan dengan yang sekarang. Bayangin usia 80 tahun baru sunat. Yang pertama saya akan mengatakan mahukmul khitan, apa itu hukumnya khitan. Khitan ini dalam kitab I'anatul Thalimin fi Syarhi Fathul Mu'in. Wa wajaba khitanun, wajib hukumnya khitan lil mar'ati war rajuli, bagi perempuan dan laki haitsu lam yulida makhtunaini, selama belum, setelah lahir belum dikhitan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya mahukmul khitan lil mar'ah, yang pendapat paling kuat hukum sunat bagi perempuan adalah annal khitana sunnatun fi haqqin nisa wa laysa biwajibin. Itu dalam kitab Al-Fatawi, bahwasanya khitan bagi perempuan itu hukumnya sunnah fi haqqin nisa, pada hak perempuan, wa laysa biwajibin, dan tidak wajib. Tapi kitab pegangan kita yaitu kitab Fathul Mu'in, punya sarah namanya kitab I'anatul Thalibin lima jilid. Itu mengatakan bahwasanya hukum bagi mazhab Syafi'i bagi perempuan maupun laki-laki hukumnya wajib. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan, kapan waktu dikhitan? Waktu afdhaliyah menurut mazhab Syafi'i, wa inna ma yajibul khitanu ba'dal bulughi wa yustahabbu innahu yuhtanu fis sab'i min wiladatihi. Diwajibkan khitan setelah balik. Berarti usia berapa balik kalau laki-laki? 15. Yang mimpi saya waktu kelas 3 SMP baru balik. Tapi saya sunat tuh usia kelas 3 SD. Nah, sunnahnya itu ya umur 7 tahun setelah kelahiran. Illa, kecuali ayakuna dhaifan, tidak mampu untuk sunat pas waktu usia 7 tahun, la yahtamiluhu fayuakhiru hatta yahtamilahu. Kalau dia mampu atau dia sudah berani, usia masih kecil 7 tahun atau di bawah 7 tahun, itu langsung disunat. Khawatirnya dia tidak, aku mau sunat, entar aja sekalian walimah. Atau udah kelas 3 SMP atau kelas 1 aliyah, kelas 3 SMA baru sunat. Itu dia ibunya ngadain acara walimah juga malu. Dan itu baru sunat. Kantennya kacau. Yang selanjutnya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, faslun wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Pasal dalam walimah itu ya merayain. Merasa alal ursi, atas urus, biasanya ini ya walimatul urus itu ya walimatul nikah. Tapi itu bisa dikiaskan walimatul nikah, walimatul khitan, walimatul akikah. Pokoknya itu cuma ada di Indonesia lah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udrin. Hukumnya wajib datang ke tempat undangan ketika diundang walimah. Jadi kalau diundang walimah atau diundang pernikahan, itu hukumnya wajib datang. Illa min udrin, kecuali uzur. Nah, al walimatu ta'amul ursi. Namanya walimah itu makan-makan. Nah, kalau ada walimah nggak ada makanannya, itu walimah.
Mustaqaddu minal walam. Nah, nama walimah diambil kata dari kata walam yang artinya al-jam'u. Jam'u itu berkumpul. Ada nggak orang walimah bertiga? Biasanya ya lebih dari 100. Kalau di Jakarta tuh ngundangnya 500, 1000 orang, 1500. Dikaliin dah tuh. Makanya berat walimah di Jakarta. Minimal 50 lah. Berarti Pak kampung nih ntar. Li anna zaujaini yajtami'ani, karena namanya dua zauj. Ini kan pas banget momennya ini walimah. Wa qala asy-Syafi'i wa ashabu. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i, al-walimatu taqau ala kulli da'watin tattakhidu li sururin hadithin. Walimah itu adalah bentuk kebahagiaan kita. Jadi bentuk kebahagiaan biasanya diumumkan. Maka saya tanya teman-teman, ciri-cirinya orang itu bahagia melaksanakan ibadah itu berani ngundang orang. Biasanya kalau nggak ngundang itu rata-rata keceplosan. Itu ngundang nggak? Ya, itu keceplosan. Jawabannya keceplosan gitu. Karena sekarang itu kecelakaan. Banyak macam-macam namanya, atau naruh saham duluan. Itu mesti nggak berani ngundang. Mesti nggak berani ngundang. Lek berani ngundang berarti itu ibadah. Lek maksiat itu mesti nggak berani ngundang. Ada nggak orang undang? Saya undang untuk perzinahan di rumah saya. Nggak ada. Atau zina tuh ngumpet. Tapi kalau untuk ibadah itu pasti orang senang untuk undangnya. Nah itu menurut Syafi'i itu bentuk rasa bahagia. Berarti orang yang keceplosan itu bahagia nggak dia tuh? Takut. Bahagia banget kamu buat. Gara-gara 5 menit masa depan suram. Kan nikahin au khitanin seperti nikah atau walimatul khitan au ghairihima atau selain nikah sama khitan. Dalam tradisi Arab cuma dikenal walimatul nikah atau walimatul khitan. Tapi di Indonesia ada walimatul akikah. Pokoknya ngapa-ngapain pokoknya walimah 7 bulan 3 bulan pergi haji, apa walimah safar, walimah safar. Banyak kalau di kita. Nah ada penyebutan. Biasanya kalau di orang nikah disebut walimatul nikah. Kalau disebut Indonesia kalau orang khitan disebut walimatul a'dar. Nah kalau orang lahiran disebut walimatul akikah. Wali salamatil mar'i, dan kalau ada perempuannya selamat dari bahaya disebut walimatul khursu. Walimatul khurus. Dan kalau ada saudara atau anak pulang dari rantauan kemudian datang pulang ke rumah disebut walimatun naqiah. Walimatun naqiah. Nah kalau mau bangun rumah itu sebutannya walimatu waqiroh. Walimatus tasyakur, itu kan cari amannya. Apa ya bahasanya syukuran rumah? Nah itu disebut walimatul waqiroh. Itu sebutan selamatan rumah. Kalau selamat dari musibah disebut walimatul wadimah. Kalau selamat dari musibah itu walimatul wadimah. Kalau selamat dari sebab-sebab yang membuat kita ya terkena dosa itu walimatul ba'dabah. Itu panjang lah. Yang selanjutnya itu tadi hukum melaksanakan walimah. Tapi ada ulama yang mengatakan wahal walimatul ursi wajibatun amla. Apakah walimatul ursi itu wajib? Dalam tradisi Betawi hukumnya sudah wajib al-adatul muhakamah. Karena udah jadi muhakamah. Apalagi anak pertama, kalau dirayain tuh nggak afdol katanya. Kaulani ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Enggak kode ini ngaji ilmu ilmu itu. Sekaligus. Kaulani ada 2 pendapat bahwa yang disebut walimatul urus itu wajib atau enggak. Annaha wajibatun. Ada ulama yang berpendapat itu hukumnya wajib. Mungkin orang Betawi menganggapnya itu pakai mazhab yang mengatakan wajib. Liqaulihi dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibni Auf dari Abdurrahman bin Auf waqad tazawwaja aulim walau bisyatin. Walimahlah walaupun 1 kambing. Pakai 1 ayam juga enggak apa-apa. Hadisun sahihun rawahu Syaikhan. Nah, dan Nabi Muhammad SAW ma'tarakaha hadun wala safaron. Dia nggak pernah meninggal walaupun lagi diem di rumah atau lagi jadi musafir.
Dan pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling kuat adalah hukum dari walimatul nikah atau walimatul khitan adalah mustahabbatun sunnah, laisa fil mali hakun siwa zakat. Tidak ada di dalam harta kita yang wajib kecuali zakat. Jadi selain apapun itu kecuali zakat itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuma zakat fitrah sama zakat mal. Nah itu selesai itu tentang walimatul khitan yang sudah kelar. Nanti merembet ke saya terus soalnya kalau mau walimah itu sudah selesai dengan harapan juga Desember dah Bu kayaknya Bu. Tenang mah, tiga lagi ya mah. dengan harapan ya mudah-mudahan anak yang dikhitan menjadi anak yang soleh, berarti orang tua, berguna bagi bangsa, nusa dan khususnya bagi agama. Yang kedua maulid. Ini saya akan kasih cerita yang beda. Rasulullah SAW itu pernah sholat zuhur. Ini barokahnya wong goblok, wong kan kayaknya yang barokah orang pintar doang. Orang goblok tuh barokah juga. Jadi yang nggak barokah tuh maksiat. Ya orang pintar barokah, orang bodoh juga barokah, orang jelek berkah, orang cantik juga berkah. Tapi resikonya kalau lihat orang cantik bawaannya syahwat naik, kalau lihat orang jelek bawaannya pengen menghina. Jadi macam-macam tuh ujiannya. Nah ketika Nabi Muhammad sholat zuhur, ternyata sholat ini 2 rakaat. Padahal sholat itu berapa rakaat? 4. Hampir keluar fatwa dari Rasulullah SAW karena beliau itu adalah semua tindakannya baik fi'liyah, qauliyah, takririyah akan jadi sunnah. Nah sholat zuhur Rasulullah 2 rakaat. Nah sahabat yang pintar-pintar malah ngomong gini, ngakalin. Yang pintar-pintar sering ngakalin Bu. Alhamdulillah sholat zuhur 2. Jadi gak ada yang protes kalau saya sholat, gak ada yang ngingetin Rasul. Jangan biar juga, alhamdulillah ada 2. Tapi sing nakal atau yang polos-polos nanya, ya Rasul, kok 2? Emang ya? Bukannya 4 ya? Apa ini syariat baru? Oh enggak, saya lupa. Ya udah yuk sholat lagi, langsung imam tanpa takbir, diteruskan sholat rakaat ketiga. Makanya kita disunahin kalau lupa rakaat diambil yang paling kecil. Gua 4 atau 3 ya? 3. Kalau ibadah tuh ambil paling kecil. Tapi kalau mau amalah bayar utang atau bayar jajanan, gua tadi makan gorengan udah 3 atau 4 ya? 3 kayaknya. Nah itu harus dilebihin. Bedanya kalau buat ibadah dikurangin, kalau pas sisi sosial atau muamalah harus dilebihin. Nah kadang-kadang itu terbalik. Pokoknya ambil paling kecil, makanan 3. 2 apa 3 ya? 2 ini mah. 2 Bu. Nah, itu barokahnya orang polos. Nah, yang kedua, ketika kita sering diajarin oleh guru-guru kita itu kalau sujud di akhir itu yang lama sehingga bisa doa. Tapi doanya nggak talafut ya, nggak ngomong. Saya pengen mobil, saya pengen itu batal sholatnya. Tapi kalau di hati saya pengen itu seralah. Nah, ternyata riwayat itu pun itu hadir dari riwayat yang nakal, yang sholatnya nggak khusyuk. Kalau sekarang mungkin Rasulullah nggak pakai nyuruh nggak khusyuk. Nah dulu sahabat itu khusyuk, ada sahabat yang nggak khusyuk. Ternyata pas lagi sujud di terakhir, kok lama. Sahabat yang lain ya nurut. Yang nakal gini, lama banget sih dah. Nengok dia naik, dia akhirnya nengok. Oh ada cucunya, lagi naik di pundaknya, lagi main. Baru sujud lagi dia. Nah riwayat itu dulu ketika Rasul meninggal, ternyata sujud yang lama itu ketika Hasan Husain lagi naik di pundaknya. Makanya sujudnya lama. Kata sahabat yang lain, enggak itu sunnah, berarti sujud di akhir sholat itu lama. Jangan langsung. Padahal riwayatnya Hasan Husain itu lagi naik sini. Yang riwayatin siapa? Yang enggak khusus sholatnya. Kalau sekarang orang sujud lama kagak bangun-bangun. Nengok semua apa? Lama banget nih. Jangan-jangan mati. Nah kalau zaman dulu enggak, itu sahabatnya lebih banyak yang khusyuk ketimbang yang enggak khusyuk. Tapi barokahnya yang enggak khusyuk, ada riwayat bahwasanya sujudnya Rasul di akhir lama itu kan ada Hasan Husain. Itu akhirnya juga jadi dalil boleh ngajak anak-anak ke musola, ke masjid. Ceritanya tuh, Bang, kata ulama kan ngajak anak kecil ke masjid kan haram. Kata ulama. Salah ente ngomong, kata sebagian ulama. Benar. Kalau kata ulama semua ulama kalau gitu. Kata sebagian ulama.
Tidak boleh, salah satunya Syekh Utsaimin, orang Arab itu yang Wahabi. Itu nggak boleh karena takut menghilangkan atau menghilangkan hormat atau kesucian masjid. Karena nggak ketahuan kalau anak kecil ngompol apa enggak. Gampang kasih pempes selesai. Sekarang dulu gampang lah. Dan nggak apa-apa, masih mending. Katanya itu berdosa, lebih dosa bawa bapak apa ibu-ibunya yang nggak ngajak anaknya ke masjid masih kecil. Kalau yang ke masjid aja dibilang dosa, apalagi yang nggak ngajak ke masjid. Nah yang terakhir ini Rasul lagi ngomong gini, nanya sama sahabat. Ini nanyanya lucu. Wahai sahabatku, tahu nggak? Kenapa kalian pernah mikir nggak kenapa saya dinamain Muhammad? Sahabat tanya gitu, nggak pernah ya Rasul. Sebenarnya untuk membuat orang-orang kafir bingung. Karena nama saya Muhammad. Karena itu Sayyidah Aminah itu dapat ilham mengatakan wasamhi dan namakannya Muhammad idza wadatihi, ketika engkau meletakkan dia atau dimanapun dia bertempat, Muhammad dan Muhammad. Supaya apa nama Muhammad? Innahu maddahun, karena itu nama pujian. Nah orang Arab itu mesti ngerti bahasa Arab, dan itu bikin orang kafir bingung. Bingungnya kenapa? Tahu nggak kenapa Allah bikin saya nama Nabi Muhammad? Karena supaya orang kafir yal'una atau menghina mereka, laina yal'anuna madmuman, supaya mereka melaknat saya dengan menyebut nama madmuman. Ketika mereka manggil saya madmum itu, maka mereka bingung. Misalnya gini, aina Muhammad al-madmum, di mana Muhammad yang tercela. Tapi kalau diterjemah bahasa Indonesia, di mana orang terpuji yang tercela. Bingung kan? Sehingga nama Muhammad bingung. Makanya rata-rata Abu Jahal kalau manggil Muhammad, ainal madmum, mana orang tercela. Mahual madmum, siapa yang Anda maksud? Siapa yang dibilang madmum? Muhammad. Itu kalau diterjemah gini, mana orang tercela? Siapa yang masih tercela? Itu Muhammad, orang terpuji. Bingung kan jadinya? Ternyata itu ada di kitab Sahih Bukhari, di kitab Adab. Kenapa Nabi Muhammad dinamain Muhammad? Untuk membuat orang kafir bingung. Sehingga nama Nabi Muhammad namanya saja sudah sempurna, apalagi akhlaknya. Ahsanul khalqan wa khuluqan. Ya akhlaknya, ya sifatnya, ya batinnya, ya lahiriahnya. Orang namanya aja sudah gak bisa dihina. Kan lucu, jadi paradok, jadi aneh. Misalnya ada nama orang terpuji, makanya kalau orang namain kayak saya ini Muhammad, terus dipanggilnya Muhammad, makanya dipanggilnya Iqbal, nggak Muhammad, khawatir menyamai Nabi. Yang bahaya itu yang namanya Mustafa, terus nama-nama Nabi itu Toha, Yasin. Itu kan kalau gini, si Yasin, si brengsek mana Yasin? Nah gitu ya. Tiba-tiba ngomong gini, itu Yasin orang mulia, brengsek mah. Nah, orang mulia, brengsek orang kagak jelas ya kalau diterjemah. Nah makanya disebut dipanggilnya nama selain nama-nama Nabi Muhammad, karena itu maknanya udah ngebingungin orang kafir. Ainal madmum, di mana orang yang tercela. Mahuwal madmum, siapa yang tercela itu? Huwa Muhammad. Kalau terjemahannya, di mana orang tercela, maksudmu yang cela siapa? Itu orang mulia. Tambah bingung lagi orang-orang kafir. Sehingga itu yang dijadikan oleh kita semua sebagai nama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu saya jadi teringat ketika ada seorang sahabat namanya Salman Al-Faris. Itu main ke rumah nama sahabatnya Abu Darda. Nah ternyata Abu Darda nggak ada di rumah, yang ada cuma istri sama anaknya. Ternyata anaknya ini ya pakaiannya compang-camping, mukanya lemes, belum makan, nggak pernah perawatan, emang nggak pernah dikasih uang belanja. Anaknya kagak sekolah, udah gede. Akhirnya Salman nanya, kamu gak sekolah? Apa kata istrinya? Itu tuh laki gue, temen lu, sholat mau di masjid gak pulang-pulang, ibadah terus. Akhirnya Salman Al-Faris datang ke Abu Darda ngomong, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li zawjika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqihi haqqan. Itu Rawahul Bukhari. Jadi Salman Al-Faris bilang, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Tuhanmu punya hak, ya sholat, zakat, puasa,
Wali ahlika alaika haqqun, keluargamu juga butuh hak. Istrimu ya butuh nafkah, anakmu butuh pendidikan. Wali nafsika alaika haq, dan kamu juga butuh istirahat, butuh makan, karena terkenal puasa, ahli ibadah. Ternyata sikap-sikap yang terlalu berlebihan dalam beribadah juga ternyata salah. Apalagi sampai mengabaikan keluarga. Nah itu yang ada saudara-saudara kita yang gitu, ditinggal keluarganya, istrinya 40 hari itu muter-muter masjid. Tahu kan yang mazhab itu? Kita sini ada, dia bawa kompor, bawa apa ke masjid. Nah, keluarganya ditinggal, nggak dicarikan nafkah. Ternyata kata Rasulullah SAW itu dari Salman Al Faris, sehingga ini namanya sunnah takririyah, disalahkan. Maksudnya kata Abu Darda, hal yang sunnah itu bagus, yang mubah nggak begitu bagus. Makan kan mubah, tidur mubah, minum mubah, apalagi semuanya, pokoknya semua kegiatan sosial mubah, semua asalkan hukum mubah. Padahal kalau itu Abu Darda itu ngaji usul fiqh, itu kata Imam Al-Kahfi, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud mubah adalah annahu ma'murun bih ay wajibun idmama min mubahin illa wa yatahaqqaqu bi tarku haramin. Bahwasanya mubah itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Jadi hukum mubah itu sesuatu yang diwajibkan. Fayat tahaqqaqu bi tarku haramin. Karena sesungguhnya ketika kamu mengerjakan hal yang mubah, hakikatnya kamu sudah meninggalkan yang haram. Fayat tahaqqaqu bisukuti tarkul qadhafi wa tarkul qatli. Kalau engkau diam di rumah, sesungguhnya engkau juga sudah menghindar dari pembunuhan, menghina orang, caci maki orang, namimah. Jadi diam di rumah itu juga wajib. Wa bin naumi, dan dengan tidur, tarkul qatli, tarkul namimah, tarkul ghibah. Dengan tidur kamu yang enggak ghibah, enggak ngomongin orang, sehingga wa tarkul harami wajib, dan meninggalkan haram itu wajib. Sehingga tidur, makan, diam di rumah, apapun hal-hal yang mubah, sesungguhnya kita meninggalkan keharaman, maka hukumnya wajib. Main badminton, main apa lagi, main raket, apalagi misalnya nyanyi dangdut, misalnya lagi nyanyi dengan nyanyi kan akhirnya dia bahagia, nggak ngomongin orang, itu tarkul haram, itu jadi wajib. Jadi hukum yang mubah buat senang-senang dunia kali ya. ini supaya bela, supaya nyanyi nggak apa-apa. Pokoknya yang hukumnya mubah, hakikatnya itu hukumnya wajib. Maka ada ungkapan, ini dalil orang rokok, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kehidupan saya tanpa itu. Itunya ya bisa rokok, bisa masak, bisa dandan. Saya kayaknya kurang seru hidup saya kalau nggak dandan satu hari. Maka fahuwa wajib, maka itu hukumnya wajib. Jadi main raket ya jadi wajib, merokok jadi wajib, pokoknya apapun jadi wajib semua. Yang penting tidak melaksanakan sesuatu yang haram, maka kita wajib. Maka dalam ilmu tingkat tinggi hukum mubah nggak ada. Hukum mubah itu nggak ada. Yang ada wajib sama haram. Kalau kamu mubah pasti wajib hukumnya. Maka kita main badminton ya. Maka itu dalil saya waktu ceramah di Wal Murja. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidur. Karena tidur itu hukumnya wajib. Karena dengan tidur nggak mungkin maksiat, nggak mungkin zina, nggak mungkin ngapa-ngapain kan. Sehingga tidur hukumnya wajib. Makanya banyak wali yang jalur tidur. Nah, itu nanti saya jalur situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.